suara masyarakat sipil Papua sebagaimana tindak lanjut dari penjelasan yang mana digambarkan secara umum dalam video awal itu. Maka kami mencoba menggambarkan dalam bentuk tulisan yang telah kami rangkum sebagai gambaran mekanisme ataupun pasal-pasal atau resolusi sebagaimana yang telah kami ketahui. Saya akan membacakan beberapa faktor mendasar atau akar persoalan menurut kami sebagai masyarakat sipil Papua. Ada kurang lebih 5 faktor yang melatar belakangi persoalan panjang. Saya akan membacakan pandangan kami yang telah kami tuliskan dalam sebuah teks. Faktor pertama adalah faktor kebijakan dan kegagalan pembangunan. Pada umumnya memicu konflik terjadi akibat adanya kegagalan pembangunan dan tuntutan pembagian kewenangan. Politik ekonomi antara pusat dan daerah melalui kebijakan desentralisasi. Hubungan antara Perjanjian Roma 30 September 1962 dan kudeta militer 30 September 1965. Dan juga resolusi PBB nomor 2504 tentang penerimaan hasil PPRA untuk pembagian nasional, pembangunan nasional berencana atau RPLITA di Papua selama kurun waktu 25 tahun atau dimulai 1977 sampai 2002 menuju tinggal landas November 2001 yang bersamaan dengan tanggal tewasnya atau tertembaknya Presiden John F. Kennedy di kota Dallas, Texas 21 November 1963 dan pemberian otonomi khusus Papua Jilid 2
kurun waktu 2 kali 10 tahun, dinyatakan berakhir. Faktor yang kedua adalah faktor identitas. Agama, budaya, etnis, dan ras. Faktor yang ketiga adalah faktor histori atau perbedaan pandangan sejarah. Bagaimana terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat dan Papua ditetapkan sebagai wilayah non-self-governing territory. Kedua status tersebut ditetapkan pada tanggal 27 Desember 1949, yang mana difasilitasi Dewan Keamanan PBB dan mengesahkannya oleh Majelis Umum pada tanggal 12 Oktober 1950. Atau yaitu resolusi PBB nomor 448 dan 491 tahun 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke dalam bentuk NKRI tanpa diikuti oleh sebuah proses referendum konstitusi atau pemulihan hak warga negara untuk merubah atau menggantikan undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru. Untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Maluku. Beberapa tahun kemudian, pernyataan atau permintaan negara Indonesia untuk keluar dari keanggotaan PBB tahun 1965 tanpa ada resolusi PBB tentang pencabutan status keanggotaan Indonesia dari organisasi PBB. Sejak lahirnya Dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 sampai 1965 sampai terus 1967, adanya bukti telegram Jenderal Soeharto PJ, Presiden Republik Indonesia, kepada Majelis Umum PBB pada tahun 1967 tentang reaktivasi keanggotaan Indonesia di PBB, dan tidak ada bukti resolusi PBB tentang pendaftaran negara baru atau bentuk negara baru Indonesia NKRI di PBB pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. Serta kudeta 30 September 1965 adalah sebuah penguatan NKRI dalam kekuasaan otoriter Orde Baru sebagai jaminan pelaksanaan amanat Perjanjian Roma 30 September 62 dan pelaksanaan pembangunan berencana Repelita sebagai amanat dari resolusi PBB nomor 2504 tahun 1969.
Saudara-saudara sebangsa setanah air, pandangan dan gagasan kami kelompok suara masyarakat Cipinang dari faktor histori atau sejarah tersebut. Faktor yang berikut adalah faktor kekerasan dan faktor kepentingan korporasi. Faktor kekerasan adalah sebagaimana yang telah kita rasakan atau kita lalui selama kurun waktu 60 sekian tahun. Seperti apa pemberlakuan aparat militer terhadap rakyat bangsa kami. Faktor yang kelima adalah faktor kepentingan korporasi. Faktor kepentingan korporasi dan sebagaimana yang telah kita ketahui, kapitalisme internasional, hubungan antara perjanjian Roma 30 September 62 dan perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 terhadap lahirnya resolusi PBB 2504 tahun 1969 tentang penerimaan hasil PPR. Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing sebagai jaminan masuknya PT Freeport McMoran di Papua selama kurun waktu 25 tahun oleh Pelita. Perpanjangan konsesi kontrak karya PT Freeport selama kurun waktu 2 kali 10 tahun 2001 sampai 2021. Divestasi saham Freeport dan perpanjangan izin usaha pertambangan IUPK atau IUPK selama 20 tahun. (2021) sampai 2041. Dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang hampir mirip dengan jaminan praktek investasi dan ekonomi pada rezim Orde Baru, serta pemberian Otsus Papua Jilid 2 selama kurun waktu 2 kali 10 tahun 2021 sampai 2041 sebagai jaminan perpanjangan investasi. British Petroleum tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni sampai tahun 2045, serta investasi pertambangan emas Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya. Itulah gambaran gagasan yang telah kami rilis. Kami ketahui, kami merasa bahwa betapa perlu dan penting untuk disampaikan kepada semua pihak. Terutama kepada masyarakat Papua yang tertindas. Kami berharap teman-teman ataupun kawan-kawan yang terus berjuang
bisa mengikutinya dan terus menggali hal-hal yang secara sepihak mengikat kita. Sehingga kami dengan arif bijaksana santun elegan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan juga menciptakan langkah-langkah yang kooperatif terhadap berbagai kelompok. Sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang adil, jujur, arif, dan bijaksana. Terima kasih atas nama Suara Masyarakat Sipil Papua. Itulah sekilas gambaran pandangan yang telah kami rilis. Sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas nama bangsa Papua.